Saat dia dapat orangutan bayi, Ya. bayi masih belum ada gigi Pak. Perkiraan 3 Maksudnya sampai 4 bulan Dapat itu berarti dari hutan. ya artinya Induknya dibunuh. Dr. Victor Fernandes Nainggolan. Betul Pak. Selamat malam Dok. Selamat malam. Terima kasih berkenan hadir di Humaniora Studio ya. Ya. Malam ini kita ngobrol-ngobrol Dok. Jadi merawat orangutan ya? Ya. Rehabilitasi tepatnya Pak. Oh rehabilitasi ya. Jadi SOC berarti Sintang Orangutan Center. ya. Jadi pusatnya orangutan di Sintang itu ya di situ. Betul. Jadi gini Dok, saya ya mungkin patut bersedih juga mungkin ya. Jadi kalau kan kita ini sedang berada di jantungnya Kalimantan, the heart of Borneo katanya. Padahal itu jargonnya apa ya, wisata ya. Tahun 2018 kalau nggak salah itu. Nah jadi di jantungnya Borneo atau heart of Borneo, pengen melihat orangutan, pengen melihat orangutan itu harus di kandang. Ya. Itu benar nggak itu Dok? Ya kalau di sekitar kota hanya di kandang. Oh gitu. Tapi sebetulnya masih banyak lah ya. Ada tapi tidak banyak lagi Pak, dan terancam juga. Oh gitu. Karena ya itu tadi habitat yang semakin sempit, perkembangan manusia, maksudnya permukiman, konversi lahan, nah, itu membuat populasi orangutan liar semakin kecil. Berarti padahal sama-sama orangnya gitu ya? Ya. Genetiknya mirip-mirip di sana, tuh, Pak. di sana orang hutan, kita orang kota, orang Sintang. Nah jadi gitu. SOC itu apa ini? Sejarahnya bagaimana? Dulu kemudian bisa ada SOC itu Dok? Jadi di Sintang ini ada pastor, namanya Pastor Jack Massen. Beliau itu mendirikan sebuah yayasan namanya Yayasan Kobus. Ya. Nah, di saat itu fokusnya kepada budaya. Jadi Kobus itu kepanjangan kolaborasi budaya Sintang. Oh alah, aku baru tahu ini. Kobus, kolaborasi budaya Sintang. Betul. Ya. Makanya salah satu bentuknya tuh ada koperasi yang tenun itu yang di dekat Kobusnya. Ya. Nah, fokusnya di situ. Suatu waktu ini saya cuma dapat cerita ya. Katanya pastor mendapatkan orangutan yang dikasih masyarakat. Nah, beliau kan orangnya sangat cinta dengan budaya, lingkungan. Ya, beliau rawat lah orangutan itu. Nah, lalu kenalan dengan ada salah satu pendiri yayasan kami namanya Pak Willy Smith. Beliau emang aktivis orangutan. Nah, kebetulan waktu itu berkunjung ke Sintang. Itu tahun berapa tuh ya? Aduh, udah cukup lama ya Pak. 2000-an tapi. Pastor itu masih di sini? Masih. Bahasanya bahasa? Wah, udah warga negara kita deh Pak. Orang Belanda cuma ada warga negara kita. Udah 50 tahun mengabdi di sini. Berarti kalau kita komunikasi ya bahasa Indonesia lah ya? Bahasa Indonesia. Nah, setelah itulah mulai kenal Pak Willy itu. Karena beliau juga punya pengalaman tentang perlindungan orangutan. Nah, diajaklah pastor kerjasama. Nah, maka mulailah kegiatan di Kobus tentang rehabilitasi orangutan sampai sekarang. Oh, berarti SOC dengan Kobus ya memang satu tempat gitu ya? Betul. Awalnya kami pakai Yayasan Kobus. Karena untuk hewan dilindungi harus ada kerjasama Pak dengan pemerintah. Dalam hal ini BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, UPT-nya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, jadi buat MOU, kami boleh melakukan rehabilitasi. Nah, sampai sekarang lah. Boleh melakukan rehabilitasi? Ya, karena hewan dilindungi Pak. Bukannya harus, kok bahasanya boleh gitu? Karena kalau merehabilitasi kan berarti kita memelihara juga.
Kalau tanpa ada kerjasama atau izin istilahnya dari kementerian, pemerintah, nggak boleh. Ya itu dari sisi pandang regulasi lah ya. Betul. Kalau saya kan tadi sisi pandang manusianya gitu. Oh. Jadi niatnya baik ini, mau apa namanya, melestarikan lah ya. Betul. Tapi bahasanya boleh merehabilitasi. Padahal ada orang-orang yang kemudian membunuhi gitu loh. Ya, itulah. Itu kenapa ada kita, istilahnya motivasi kita ya untuk merehabilitasi sampai orangutan itu bisa dikembalikan lagi ke habitat aslinya. Ya. Bukan di kandang yang kayak tadi kita bicara di awal kan, tapi di hutan. Gitu. Enggak, artinya saya belum pernah sih memang di sini apa namanya? Ya mungkin apa saya yang belum masuk hutan ya kan. Saya pernah langsung lihat di alam liar itu, di hutan, di habitatnya asli itu waktu di Aceh Selatan. Oke. Jadi Sumatera, orangutan Sumatera mungkin. Iya. Jadi di Aceh Selatan itu di rangkaian pegunungan Loser itu. Loser lah. Ya itu pernah langsung saya lihat di atas pohon itu. Kalau di sini saya belum pernah. Ya di sini udah jarang sekali, Pak. Nah itu artinya ya berarti di awal tadi saya bilang untuk bayangkan kita sedang berada di jantungnya Kalimantan. Ya. Tapi untuk bisa melihat orangutan ya bisa lah saya sebut di kandang toh. Betul. Di kandang rehabilitasi maksudnya. Ya. Nah ya artinya benerlah pendapat saya itu kan. Ya. Dan saya sedih gitu loh. Artinya saya juga mungkin sepemikiran dengan Pak Willis ya. Atau juga inilah pastor siapa tadi? Jack Masen. Pastor Jack Masen. Artinya apa? Saya juga cinta lingkungan gitu. Ya. Bayangkan misalnya kok jangankan yang hewan ya Dok ya. Kayu saja. Misalnya saya dengar ada kayu belian. Ada orang jual kayu belian. Wah, aku langsung berarti ada kayu yang usianya ratusan tahun yang habis ditebang gitu loh. Iya. Ya kan? Dan untuk sebesar betis kaki aja itu 20 tahun. Ya, betul. Nah, jadi kalau ada orang jual kayu belian, berarti ada yang usianya ratusan tahun ditebang. Oh itu saya rasanya sedih gitu. Ya walaupun memang sih namanya manusia itu juga butuh artinya butuh dari alam juga kan. Tapi maksud saya ya ada pikiran jangan sampai punah gitu kan. Nanti setelah punah baru bingung, menyesal gitu kan. Anak cucu kita nanti nggak bisa mendapatnya. Kalau sekarang kan bisa dikatakan kita sudah nggak dapat kayu belian lagi kan. Berarti karena kakek nenek kita dulu rakus gitu kan. Mungkin gitu. Oke. Jadi berkegiatan di Kobus itu ya. Ya. Kegiatannya apa saja gitu? Jadi fokus kami kan tujuan akhirnya untuk melepaskan orangutan lagi. Ya. Jadi kerjasama dengan KSDA tadi mengambil karena melanggar hukum kalau kita melihara kan. Tapi masih ada masyarakat yang memelihara. Jadi diambil secara persuasif supaya mereka menyerahkan. Nggak boleh loh, secara hukum kalian salah loh. Cuma kan kita kadang masyarakat yang di dalam kampung yang pelosok untuk kesadaran tentang hukumnya kurang, makanya secara persuasif dikasih tahu, diedukasi lah ya. Betul. Habis itu dibawa ke Sintang, dikarantina, dicek kesehatan dan sebagainya. Nah setelah itu baru belum. Karena kalau udah dipelihara terlalu lama Pak, langsung kita lepaskan bisa mati karena dia nggak mampu bertahan hidup. Karena insting liarnya udah mungkin bisa dibilang hilang. Bapak bayangkan aja ada orangutan waktu itu yang terbiasa makan Indomie rebus, minum es teh. Kecil ya. Iya, 17 tahun dipelihara oleh manusia, tingkah lakunya udah kayak manusia. Jadi kalau kita lepaskan langsung yang seperti itu ya pasti dia nggak bisa bertahan hidup. 17 tahun loh ya? Betul. Emang usia maksimum rata-rata berapa? Kalau di alam liar mungkin sekitar 50-an tahun. Karena dia harus berusaha
ini. Masih ada harapan hidup itu sekitar 30-an tahun lah gitu ya. Ya. Dari yang 17 tahun tadi. Betul. Itu. Tapi itu memang berhasil dirilis. Kalau itu kami belum bisa rilis karena ya itu tingkah lakunya belum menunjukkan bahwa dia siap. Ya, makanya kami ada proses sekolah hutan, Pak. Sekolah hutan. Sekolah hutan. Kayak anak-anak tuh sekolah. Ada rapotnya. Jadi kalau rapotnya udah bagus baru. Betul. Iya. Jadi di situ rapotnya kalau kita kan ada pelajaran matematika, bahasa Indonesia. Kalau mereka pelajaran hutan ya. Memanjat, terus mencari makan, membuat sarang. Yaitu ada indikator-indikator yang untuk menentukan oke, ini siap, baru dilepaskan. Kasian juga, Dok ya. Betul, Pak. Sudah 17 tahun dimanjakan gitu. Ya. Terus nanti akan direncanakan dirilis di alam liar gitu kan. Ya. Tapi ya memang demi keberlangsungan orang hutan ya memang ya. Masa depan ya. Dan kesejahteraannya emang baiknya di hutan, emang itu habitatnya ya kalau kita ini. Ya sayangnya ya banyak yang tidak sadar lah ya bahwa hutan itu apa ya? Ya memang ada antara manusia dengan hewan lah ya. Jadi manusia juga membutuhkan tempat tinggal juga. Ya. Makin berkembang membutuhkan tempat tinggal juga. Akhirnya menebang hutan. Ini juga sebetulnya begitu juga. Butuh tempat tinggal juga. Tapi karena manusia lebih pandai lah dari mereka ya sudah. Akhirnya manusia yang lebih menang kan gitu. Ya. Tapi ya kita upayakan lah jangan sampai punah lah ya. Ya kalau kita lihat kalau hanya untuk tempat tinggal, untuk bertani dan sebagainya, mungkin nggak sampai segitunya dampak terhadap hutan kita, Pak. Nah, cuma kadang kita terkait perkebunan, monokultur yang membutuhkan lahan yang luas kan. Nah itu yang sangat berdampak. Ya signifikan ya. Signifikan sekali. Kehidupan orang hutan itu ya. Betul. Terus kebakaran hutan. Biasanya makan apa tuh orang hutan itu, Dok? Kalau di mana nih? Di alam liarnya. Itu daun muda, buah-buahan hutan, buah akar. Buah akar. Kan ada pohon tapi kayak akar gitu, Pak, merambat gitu. Oh. Enak tuh biasanya, manis. Oh, kita sering pun bisa cobain. Oh gitu. Jadi pokoknya ada ini pendapat kalau buah itu dimakan oleh katakanlah sejenis kera-kera gitu ya. Itu berarti bisa kita makan juga. Ya, bisa dibilang begitu, Pak. Karena emang kami coba sendiri. Dimakan mereka kami coba. Cuma kadang kita toleransi terhadap rasa yang terlalu asam itu kurang hebat dibanding mereka. Mereka tuh asam, pahit, masuk. Kita kan lidah kita lain lah. Iya, sensornya beda ya. Kalau mereka sensornya mungkin segar saja gitu ya. Kita ada manis, asam, pahit, asin gitu ya mungkin ya. Oh iya. Sama pencernaannya juga beda. Mereka lebih ke fermentasi, Pak, sebenarnya. Hampir kayak sapi, Pak. Oh, memang biak kah? Enggak sampai situ, cuma struktur ususnya itu emang membutuhkan fermentasi. Jadi makanya kayak daun muda itu bisa dicerna dengan baik oleh mereka. Gitu. Kalau kita kan lebih ke omnivora ya. Jadi kita makan bangsa daging dan sayuran juga masuk. Gitu. Jadi ada proses fermentasi di dalam perutnya gitu, dalam pencernaan. Betul. Sapi kan juga gitu, Pak. Cuma enggak sekompleks sapi lah dia. Cuma dia emang ada. Apa gunanya fermentasi dalam pencernaan itu? Kalau fermentasi itu kan istilahnya untuk membongkar makanan yang masuk, Pak, dengan bakteri. Maksudnya fermentasi itu proses untuk mencernanya, mengurai, betul. Mengurai makanan yang dimasukkan itu. Jadi kalau kita kurang dapat begitu ya? Ada, cuman enggak sebesar yang mereka lakukan di pencernaannya. Makanya kita nggak makan rumput. Kalaupun makan rumput harus dimasak dulu gitu. Ya. Lauknya apa? Rumput rebus. Rumput gajah gitu. Tapi direbus kan. Kasih garam kayak apa dicampur sambal gitu kan. Lah kita daun jambu monyet kan kita makan juga. Ya. Dilalap gitu kan. Kan sama-sama daunnya, tapi kenapa nggak semua daun kita makan ya?
Enggak, itu kalau pertanyaan konyol itu, Dok. Selanjutnya ini, Dok. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan SOC itu? Aktivitas SOC itu. Maksudnya? Ya, artinya yang kemudian boleh ikut dalam SOC itu. Itu organisasi toh? Yayasan. Oh iya. Yang boleh masuk ke yayasan SOC itu siapa saja? Ya siapa saja sebenarnya. Siapa saja yang mencintai orang hutan gitu. Dan tergantung kebutuhan ya, Pak. Jadi di tim kami kan ada tim medis, ada tim behavior dan ekologi. Ya. Ada tim administrasi, layaknya kantor lah ya, aktivitas itu. Terus edukasi, tim edukasi. Ya sesuai spesifikasi tim-tim itulah. Makanya harusnya ada juga tim keamanan itu. Kami belum ada tuh, Pak. Kalau minat boleh. Itu slot kosong gitu ya. Ya gitu. jadi siapapun boleh ya. Boleh. Artinya ketika memang dibutuhkan logis untuk berkontribusi, ya sudah masuk aja gitu kan. Ya. Nah terus kemudian ya karena yayasan itu finansial dari donatur lah ya. Betul. Sementara ini kami masih berharap penuh dengan donatur, Pak. Cuma kami dalam harapan kami dalam beberapa tahun ke depan kami sedang rancang juga supaya untuk bisa lebih mandiri, Pak. Dengan usaha-usaha lewat badan usaha yang legal, karena yayasan kan tidak boleh komersil, Pak. Iya. Nggak boleh istilahnya transaksi untuk komersil kan. Nah, berarti makanya, konsepnya gimana dong? Ya kami ingin punya badan usaha yang legal, entah PT atau apapun untuk supporting system. Ya. Finansial tadi. Supporting system ya, SUSIS ya. Singkatannya begitu kan. Ya, gitu. Jadi sementara ini masih cukup ya? Kalau dibilang cukup kurang juga Pak. Ya biasalah itu namanya apalagi sekarang situasi pandemi begini toh. Ya kerasa, Pak. Dia nggak potensi. Oh potensi juga. Makanya kami istilahnya kalau kami mau rilis tuh orang hutannya juga tes COVID, Pak. Kami nggak mau lah istilahnya orang hutan misalnya kena COVID kami lepaskan, Pak, menyebar di alam liar dia. Jadi sama dia. Corona itu berarti bisa dari manusia ke binatang atau sebaliknya gitu ya? Betul. Jadi karena hampir ada kemiripan genetik antara kita dan orang hutan. Jadi penyakit di kita bisa di mereka. Sama-sama orangnya soalnya. Betul. Itu tadi sama-sama orang kok. Hepatitis misalnya. Oh iya. Kayak misalnya nih, saya sedang flu, saya dekat mereka bisa ketularan. Yang kayak gitulah. Yeah. Makanya kita hati-hati, nggak semua misalnya orang mau datang kita bolehkan untuk mendekat, gitu enggak. Yeah. Karena kita nggak tahu kan tamu datang status kesehatannya gimana. Yeah. Kita nggak mau lah nyebarkan penyakit ke orang hutan gitu. Nah terus kegiatannya sekarang itu apakah memang SOC itu kemudian datang ke wilayah-wilayah gitu untuk mencari orang hutan yang dipelihara oleh masyarakat atau nunggu di basis untuk kemudian nanti menerima laporan saja atau bagaimana itu sistem kerjanya? Kalau kami biasanya dapat info awal dulu, Pak. Baru kami tindak lanjuti dengan ya semacam investigasi gitulah, Pak. Karena kalau kita nggak ada hunting itu nggak ada ya? Kalau hunting kami sumber daya kami yang nggak cukup. Istilahnya kita punya area yang sangat luas kan. Soalnya ini kita nggak cuma di Sintang, Kapuas Hulu, Sanggau, Sekadau. Sampai ke sana wilayahnya ya? Singkawang. Lulu sampai sana? Ada orang hutan yang dari Singkawang. Bukan maksudnya di Pontianak nggak ada SOC? Nggak ada. Basisnya emang di sini, Pak. Cuma wilayah kerja kami ini ya Kalimantan Barat gitu. Jadi personel ada berapa sekarang? Kalau kami total 38, Pak. Cuma dibagi, Pak, 4 lokasi. Ya kalau dari Kapuas Hulu sampai Singkawang ya itu provinsi dong. Betul. Karena kerjasamanya kan BKSDA
provinsi. Oh, iya. Gitu. Kenapa kemudian sampai ke sana ya karena Ada temuan misalnya. ya enggak artinya terkait dengan BKSDA sih kerjasamanya toh. Betul. Nah, itu. Jadi ya sudah wilayah kerjanya BKSDA itu tadi. Ya. Ya. Gitu. Terus sejak berdiri sampai sekarang itu Dok, itu berarti ada lah datanya Orang lengkap utannya ya. yang sudah pernah direhabilitasi kemudian dirilis sudah ada ya. Sudah. Ada Sekitar 16 Pak yang udah 16 berhasil. ya. Sejak berdiri SOC ya. Ah. Dan itu masih di observasi mereka di alam liar itu. Betul. Jadi misalnya kita rilis selama 3 bulan dari sejak dia dirilis tuh kita pantau terus. Sejak 3 bulan. Selama 3 bulan sejak dia dilepas liarkan. Oh iya. Karena kami kan lepas liarkan di Taman Nasional Betung Kerihun di Kapuas Hulu. Oh gitu. Nah di sana kami Selalu di sana rilisnya. Betul. Emang lokasi pelepas liaran kami di sana. Kenapa yang dipilih di sana? Yang pertama status kawasan Taman Nasional kan Pak. Ya. Jadi secara hukum sudah dilindungi oleh negara kita. Yang kedua sudah dilakukan survei, layak sebagai habitat orangutan. Ya udah kita coba di sana. Ada di sini TBBR Taman Bukit Raya Bukit Baka ya. Kemarin kami emang ada beberapa opsi dijajaki juga. Kok TBBR sih? Taman Bukit TBRBB. Ya kan? Ya. Bukit Raya Bukit Baka atau sebaliknya? Bukit Baka Bukit Raya. Oh iya benar berarti. TNBBBR. Itu TNBBBR ya. Iya. Itu enggak di situ. Enggak, kami enggak di situ. Di Betung Kerihun. Karena mungkin di sini belum memenuhi syarat kah? Kami enggak sempat jajaki. Jadi emang ada beberapa opsi waktu itu. Jadi kami fokus dulu di satu, kalau emang layak dan akses bisa ya sudah di situ. Kebetulan waktu itu Betung Kerihun yang kita pilih. Jadi sejak dirilis sampai 3 bulan itu bagaimana caranya tuh observasinya? Kan mereka sudah liar tuh. Diikutin Pak. Diikuti. Bisa bayangkan Pak. Kita lepaskan, kita ikutin dia sampai tidur. Dia kan jam 6 sore itu biasanya udah buat sarang, udah tidur. Nah, tim kembali lagi ke base camp. Subuh-subuh sebelum dia bangun, kita sudah balik lagi ke sarang dia tadi. Ikutin lagi seharian. Dia tidur. Itu selama 3 bulan? Ya, tapi biasanya nggak mampu Pak. Karena wilayah tidak dibatasi, jelajah mereka sangat cepat, biasanya kita lost kontak. Sebulan itu udah cukup jauh ya? Cukup lama lah bisa kita observasi. Cuma kan kita ada base camp di hutan itu, di Taman Nasional itu, jadi memang kami lakukan patroli setiap harinya. Istilahnya ada penjagaan lah untuk kondisi kawasan tempat lepas liarnya itu. Ya. Wah ini mudah. Boleh kalau mau main kapan Pak? ke SOC tapi? Ke sana. Ke sana? Gak ada waktu aku udah. Kalau lumayan asik ya, banyak ikan apa. Benar-benar hutan Pak. Ya artinya kalau aku pengangguran ya bisa aja gitu. Setiap hari kerja gitu Dok. Tapi ya mudah-mudahan lah, saya berharap nanti SOC bisa artinya bisa terlestarikan lah. SOC-nya dulu gitu. Iya. Untuk bisa melestarikan orangutan kan. Tapi sebenarnya saya juga kepikirin nih ada Pak Dandim yang undang podcast. Saya bisa dapat bantuan nih sebenarnya. Sebenarnya istilahnya anggota kan banyak di pelosok ya Pak ya. Iya. Kalau saya nggak tahu ini struktur Kodim, Koramil atau apa. Cuma yang saya bayangkan ada Babinsa atau? Iya Babinsa. Sebenarnya banyak info yang mungkin bisa dapat dari teman-teman anggota gitu. Pak. Ya insya Allah. Karena benar-benar di masyarakat kan tahu kondisinya. Ya. Apalagi yang rawan itu daerah misalnya Sepauk yang hulu itu masih ada habitat alam orangutan liar. Terus di Kutungau Hulu, Kutungau Tengah tuh ada juga deretan bukit yang ada orangutan. Tengah. Ya.
istilahnya info-info gitu kan Ya, kami nggak bisa tahu semuanya Pak. Jadi istilahnya bisa jadi informan Ya, kawan-kawan tentara nih Pak. Ya, saya coba sampaikan lah nanti. Gitu. Jangan pula malah tentaranya yang melihara. Wah itu parah. Nggak boleh, harus melestarikan lah. Ya itu kenapa saya undang itu ya memang ya apapun itu Dok. Ya. Saya pengen memberikan manfaat lah. Ya kalaupun ada saya bisa memberikan manfaat. Oh informasi ini loh ada SOC. Kemudian SOC itu tujuannya untuk melestarikan orang hutan. Jangan sampai nanti kemudian punah dan seterusnya. Kita kan belum tahu nih. Misalnya nih ya orang hutan itu punah. Ada nggak kita kira-kira memberikan dampak kepada lingkungan, ekosistem? Pasti. Iya kan? Karena kita yakini aja Tuhan itu menciptakan apapun ada gunanya toh. Betul. Nah, sampai saya kemarin contohnya gini Dok, saya membaca paus biru kalau nggak salah. Kalau nggak salah nih, paus biru itu katanya juga berpengaruh kepada perubahan iklim dunia bahkan. Nggak tahu lah apa itu sebabnya. Katanya memproduksi atau menyerap karbon atau bagaimana lupa saya. Kan saking besarnya badannya itu. Iya. Nah, itu menyerap atau memproduksi itu saya lupa itu. Akhirnya memberikan dampak juga gitu loh. Betul. Nah, bisa jadi orang hutan itu juga seperti itu. Entah apalah kita belum ketemu yang lah. Gitu. Udah jelas ya penyebar biji Pak. Oh gitu. Dia agen regenerasi hutan. Oh. Jadi dia kan daerah kerjanya kan setiap hari mencari makan, menjelajah dia hutan kan, dia makan bijinya buah, dimakan. Ya keluar Habis lewat itu, kotoran, udah. Jadi agen regenerasi dia. Mungkin ini juga Dok, apa namanya, yang biji itu mudah tumbuh ketika sudah ditelan oleh si orang hutan itu. Ya. Barangkali karena ada proses fermentasi tadi. Betul. Ya kan? Sama dengan ada cerita nih, entah benar entah enggak ini. Katanya kalau durian dimakan gajah, keluar tuh makin enak. Iya, kopi luwak ya Pak. Lah, kopi luwak itu udah nyata kan? Iya. Nah ini loh, ada katanya durian dimakan gajah, kalau keluar lebih enak katanya. Enggak tahu. Tapi ada juga kan durian kan difermentasi kemudian menjadi tempoyak kan. Wah ya sedap sekali. Aku suka tuh. Suka Pak ya? Pertama kali makan itu habis 3 piring saya. Wush. Maksudnya lauk tempoyak, sambal tempoyak gitu. Pertama kali makan berlauk sambal tempoyak itu saya habis 3 piring. Karena enak itu. Nah kopi luwak juga begitu kan, fermentasi di perut luwak itu. Nah kita nggak tahu lah apakah orang hutan ya salah satu yang sudah diketahui itu ya. Artinya dia agen regenerasi hutan. Regenerasi hutan. Sementara kita agen susah ngomongnya. Agen deforestasi. Gimana Dok? Jadi sama-sama orangnya nih, tapi yang satu agen regenerasi hutan, yang satunya agen deforestasi. Kan waduh parah nih. Ya itulah. Tapi enggak, artinya kita ngobrol-ngobrol ini kita sambil menginformasikan atau mengabarkan pada publik, ayolah kita lestarikan hutan, lestarikan penghuninya gitu kan. Karena udahlah kita berpikir bahwa semuanya itu ya memang untuk harmoni dunia ini kan. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada itu. Ya karena nggak bisa sendiri. Kalau kita mau menjaga bumi ini harus secara kolektif bersama Pak. Ya apalagi kita kan dipercaya oleh masyarakat dunia bahwa hutan Kalimantan itu paru-parunya dunia kan. Nah bagaimana pertanggungjawaban kita kepada masyarakat dunia ya kan? Kalau kemudian ternyata kita dengan seenaknya tebang hutan, seenaknya membunuhi faunanya dan seterusnya itu kan, nanti kita dituntut orang sedunia. Tapi bisa nuntut balik sebenarnya. Nah, kontribusimu apa? Oh gitu. Kamu ngisap oksigen dari kami loh. Benar Pak? Iya ya. Kan ada istilah carbon trade tuh. Carbon trade. Jadi perdagangan karbon. Jadi karena kita. Carbon trade.
kita ini kan penghasil oksigen yang cukup besar ya. Ya. Dan Mereka balas karbon. jadi mereka itu ya penerima dampak baik dari hutan yang kita punya. Nah, cuma saya secara spesifik gimana perdagangan karbon itu ada, saya juga nggak tahu persis, tapi jelas ada istilahnya carbon trade itu. Itu bagaimana sistemnya tuh? Jadi misalnya kita punya satu kawasan hamparan berapa, kan bisa dikalkulasi. Ya. Berapa banyak karbon yang bisa dinetralisir oleh hamparan hutan kita itu. Nah itu senilai itulah kontribusi yang kita minta? Bisa. Oh. Jadi ada hitungannya, saya nggak tahu persis, tapi gimana. Tapi memang sudah pernah dilaksanakan? Sudah ada di beberapa daerah itu Pak. Yang di Indonesia ini? Di Indonesia nih. Oh, cuma ada beberapa lembaga yang emang fokus di situ untuk istilahnya masyarakat yang punya hutan dapat manfaat secara langsung. Yang manfaatnya itu juga nanti untuk juga menjaga hutannya lagi. Artinya memang saling memberi feedback itulah ya. Ya. Saling mendukung terus gitu ya. Betul. Saya baru tahu ini Dok. Makanya kita bisa tuntut. Bukan tuntut ya. Maksudnya ayo apa kontribusimu? Kamu bilang kami paru-paru. Oh ya. Ini saya selama ini saya berpikir hanya di satu arah saja. Bahwa tuntutan masyarakat dunia kita menjaga paru-parunya dunia kan. Ya. Tapi ternyata kita juga bisa nuntut mereka gitu. Iya. Oke. Boleh Anda mengatakan saya paru-paru dunia. Tapi ya jangan hanya begitu saja nuntut saya, tapi saya juga bisa tuntut Anda. Apa kontribusinya untuk kemudian saya bisa terus melestarikan ini kan gitu. Betul. Wah itu karena nggak bisa juga kita salahkan masyarakat Pak. Kita tuntutan ekonomi ada. Ya. Istilahnya, saya disuruh jaga hutan, perut saya lapar, anak saya ingin sekolah. Ya kan di situ ada kepentingan manusia, masyarakat sekitar hutan dengan tuntutan atau aturan yang itu. Nah, gimana caranya selaraskan kebutuhan manusia terpenuhi, hutan tetap dijaga. Berarti memang isinya dunia ini konflik kepentingan lah ya. Kan? Bisa dibilang kepentingan gitu. Antar individu, kepentingan antar organisasi, antar lembaga, sampai negara kan. Iya, antar negara, akhirnya perang lah dan seterusnya ya. Oke lah. Berikutnya Dok. Tanggapan masyarakat dengan adanya SOC itu bagaimana? Kalau masyarakat yang kemudian peliharaannya diambil mungkin agak ini juga lah ya. Nggak suka lah gitu ya, kurang suka gitu ya. Ya ada yang suka, ada yang bersyukur juga. Contoh yang bersyukur itu saat dia dapat orangutan bayi. Bayi masih belum ada gigi Pak. Perkiraan 3 sampai 4 bulan. Dapat itu berarti dari hutan. Iya, artinya induknya dibunuh. Nah, itu bukan dapat dong itu. Itu merampas itu namanya. Betul. Merampas hak hidupnya makhluk lain itu loh. Biasanya dijual. Orang yang membeli itu mungkin lihat lucu apa sebagainya tertarik membeli. Setelah merawat kebingungan. Susu biaya lagi kan. Iya. Ngontak kita, tolong dong. Kami kasihan. Makanya kami coba kalau bisa tolong rawat inilah. Ya salahmu sendiri kok kamu beli kan gitu. Setelah kesusahan kamu serahkan ke orang lain. Nah itu sama-sama nggak jelasnya itu Dok. Itulah. Sama-sama jahatnya itu. Ya kami ada mungkin 3-4 individu OU yang umur belum tumbuh gigi itu datang. Yang pasti biasanya induknya pasti udah ini Pak. Udah dibunuh karena dia nggak mungkin nyerahkan anaknya atau meninggalkan anaknya di hutan. Bahkan saya pernah dapat cerita. Kan saya tadi nanya tidak mungkin dapat gitu. Ya. Kalau dapat itu nemu di hutan gitu. Seperti ada bayi baru dilahirkan terus dibiarkan di pinggir jalan di dalam kardus misalnya kan. Nah itu dapat. Nah, orang hutan ini kan nggak pernah ada orang hutan itu sejahat itu kan? Nggak Pak. Sejahat meninggalkan anaknya di tepi jalan ini. Nggak ada itu.
Ya itu artinya bukan dapat ya, artinya memang dapat dengan dirampas. Merampas itu, iya. Itu merampas itu. Ya, saya pernah dapat cerita Pak. Di salah satu lokasi kami, warga masyarakat sana, dia berburu ceritanya. Dia tembak orang hutan itu. Ya. Ada bawa anak. Jadi setelah jatuh ke tanah, jadi induknya itu kayak nyerahkan anaknya gitu loh Pak. Kayak minta tolong rawat dong. Kasian, tobat orang itu Pak. Ya. Karena dia lihat induknya nangis. Ya. So, istilahnya terketuk lah hati orang itu. Akhirnya udahlah sampai sekarang dia nggak mau lagi dia. Ah itu bagusnya direkrut itu. Udah nggak cocok lah Pak. Udah tua. Orang udah apa ya? Ya enggak inilah. Udah tua dia. Ya kalaupun itu mungkin kita bisa diwawancarai itu atau dibuat direkam pernyataan dia itu. Ya. Artinya untuk menghimbau yang lain agar tidak melakukan seperti itu. Karena kan itu tragis itu, sangat tragis itu toh. Induknya kena tembak, kemudian di akhir hidupnya ketika datang diserahkan anaknya seolah-olah tolong titip anakku. Ya. Karena Anda sudah ingin mengambil nyawa saya kan gitu. Aduh sedih sekali dok. Saya juga ya percaya nggak percaya tapi saya yakin dia jujur. Maksud saya ceritanya benar. Ya. Tapi enggak, memang saya juga pernah dengar sih yang seperti itu. Ini tapi bukan orang hutan, monyet biasa lah gitu kan. Ada yang sedang gendong anaknya ditembak, begitu sudah didekati, ya diserahkan anaknya memang. Itu nalurinya apa binatang aja seperti itu ya. Waduh luar biasa. Itulah Pak. Sedih-sedih gitu. Oke itu ya. Tanggapan masyarakat bervariasi lah ya. Tapi ada yang menerima, ya termasuk saya lah. Saya gembira lah, senang hati karena ada yang masih memikirkan itu kan. Siapa lagi kalau bukan kita? Ya. Dan masyarakat juga khususnya Sintang nih banyak yang belum pernah lihat orang hutan secara langsung gitu loh Pak. Oh gitu. Jadi dengan adanya kita juga, ya gini tuh orang hutan. Gitu. Ya saya yang kalau secara langsung ya itu yang di Aceh tadi ya. Aceh itu juga jauh kan jaraknya di atas pohon gitu. Emang bagus sih. Itulah. Kalau Bapak sempat di Jorora 2 nih dekat nih kota nih. Ada yang sedang direhabilitasi. Sekolah hutan kita di Jorora 2 tuh Pak. Jadi kan pagar listrik 2 hutan kita pagarin listrik. Nah dia di lepasan dalam hutan itu cuma masih terbatasi pagar listrik. Nah disitulah dia latihan manjat cari makan. Ada di situ. Kalau berapa luas itu hutan? 2 hektar aja. Tapi memang ada pohon yang memang pohon buah ya? Kalau makan tetap kami kasih karena dengan luasan 2 hektar nggak akan cukup Pak. Cukup ya. Ada berapa ekor? Kalau di sana ada sekitar 20-an ekor lebih. Waduh. Makanya dengan 2 hektar tuh gantian Pak. Kami bagi 3 kelompok, gantian seminggu masuknya. Karena emang hutan yang kami pakai itu juga nggak terlalu luas kan, cuma 2 hektar. Jorora 2 ya? Di Jorora 2. Kan deket aja tuh. Dekat. Nanti bisa lah saya kesana. Boleh kontaknya nanti. Saya disitulah mereka latihan. Kami ngisi rapotnya juga dari situ. Ya nanti saya coba lihat lah bagaimana sih indikator-indikatornya, cara melihatnya gitu kan. Boleh. Tapi mereka mau mendekat ke kita? Pastilah Pak. Karena sudah terbiasa dengan manusia. Makanya kalau kita melepas liarkan orang hutan, nggak akan benar-benar dia liar seperti orang hutan liar pada umumnya. Karena sudah ada memori di kepalanya. Aku pernah dikasih susu. Aku nanti pernah ketemu dikasih buah. manusia mendekat dia malahan. Ya bisa suatu jadi. saat loh ya setelah dirilis. Makanya kami sering ketemu tim monitoring kamu di tempat pelepas liaran kan. Ketemu yang udah misalnya tahun 2017 kami lepas. Ketemu lagi tahun 2021 dia masih tertarik. Walaupun dia mulai jaga jarak. Cuma masih ingat dia. Sedih ya. Itulah. Mungkin dia juga pengen berpelukan gitu kan. Karena masih ingat kangen. Masih mungkin. ingat dia Pak. Rindu itu. Ya itulah. Kasihan memang.
Nah terus tidak ada kita seperti misalnya yang saya lihat di TV misalnya itu dok, untuk kepentingan observasi nih. Jadi yang sudah dilepas liarkan itu dipasangi pemindah itu ya, apalagi. Tidak ada ya, seperti itu. Dulu kami pernah coba Pak. Waktu rilis pertama, pelepas liaran pertama ada chip sebesar ini dia, tapi bukan GPS dia koneksinya, dia pakai kayak radio. Jadi gelombang radio. Gelombang radio bukan nanti kita GPS. cari pakai antena. Gitu. Cuma dengan kontur lokasi pelepas liaran. Karena di Betung Kriun tuh bukit-bukit, lembah gitu loh Pak. Jadi nggak tembus. Nggak efektif. Gitu. Makanya kami hentikan penggunaan chip. Soalnya lumayan besar dan nggak efektif ya. Ya lebih baik nggak usah lah. Kami coba rilis pertama. Ya nggak efektif deh. Dengan kontur tanah kayak gitu. Jadi tadi saya lupa tuh. Kan 3 bulan ya observasi ya setelah dirilis. Nah setelah 3 bulan ya sudah dibiarkan saja. Gitu. Tapi kan kami setiap bulan, setiap tahun tetap ada tim di sana yang standby untuk patroli keamanan lah. Ya sudah. Nah biasanya ketemu lagi nih. Kayak kemarin waktu kami baru saja kami ngelepas kemarin awal bulan kemarin sana. Ketemu yang tahun lalu tahun 2018 dilepas liarkan. Masih ingat ya dok ya? Masih ketemu. Nggak, artinya kita pun juga masih ingat. Ya walaupun pasti berubah. Biasanya bulunya lebih panjang tuh. Kalau udah di hutan tuh. Karena dia adaptasi dengan suhu kan. Di hutan kan lebih dingin. Badannya lebih besar. Bahkan ada yang udah bawa anak dia. Wah, alhamdulillah. Istilahnya ya itulah indikator kesuksesan pelepas liaran dia bisa berkembang biak. Bahagianya itu. Iya Pak. Mungkin kalau bisa kita peluk nangis itu kan. Ya dong ya. Soalnya kita tahu dia dari kecil misalnya kita rehabilitasi sampai sekarang sudah dewasa dan sudah punya anak. Wah sudah menikah udah punya anak. Itulah. Ya. Asik, kawan-kawan juga kadang nangis itu. Oh gitu. Waktu mau dilepas liarkan. Jadi kayak ada ikatan gitu loh. Apalagi yang kawan-kawan cewek. Ya. Dia emang kami tugaskan untuk fokus di bayi-bayi kan. Ya. Naluri di apa eksplorasi naluri ibunya ya. Betul. Tapi emang beda Pak. Apanya? Untuk yang bayi ini emang lebih cocok cewek yang rawatnya nih. Karena naluri ibu tetap beda Pak. Jadi ya itulah dari kecil. Udah macam anaknya aja itulah. Betul Pak. Pasangin pampers. Sampai dia beberapa tahun dilepas liarkan kan pasti. Waduh, ada senang, ada sedih. Ya itu memisahkan ibu dan anak. Ibu asuh maksudnya. Ya. Yang selama ini. Ya. Kadang nangis, terharu juga liatnya. Jadi begitu ya dok ya. Artinya memang sudah ada yang berhasil gitu ya. Kemudian sampai punya anak. Itu sudah banyak yang begitu ya. Yang baru punya anak baru satu. Yang istilahnya dia berkembang biak di alam baru satu yang ini. Tapi memang kita bisa lah mengenali ya. Walaupun kalau saya pikir kayaknya orangutan itu bentuknya begitu-begitu semua. Kalau sering kelihatan beda kok Pak. Dari mukanya, terus ada ciri-ciri khusus, tingkah laku khusus. Kalau ada ciri khusus ya kita bisa tahu lah misalnya apalah warna ini ada agak beda misalnya. Ya, tapi secara umum kan bentuknya orangutan itu macam itu. Iya. Wajahnya beda Pak. Kalau kita sering ini ngerawat pasti bisa membedainnya. Ya, sebulan aja udah hafal itu. Jadi memang beda lah antara orangutan satu dengan yang lainnya itu sebetulnya memang beda ya. Beda. Terus ada tingkah laku spesifik, misalnya ada yang suka ngemut jari. Oh gitu. Ada yang tidak semua suka. Tidak. Ya itulah ada tingkah laku khusus, ciri-ciri khusus, misalnya ada yang jarinya agak bengkok. Yang kayak gitu. Kalau itu kan mudah lah ya mengenalinya. Tapi kalau yang tidak punya sama sekali kan, berarti kan dari wajah gitu. Dari wajah ya.
Jadi pada dasarnya memang ada bedanya. Ada. Ya, oke lah. Mungkin begitu Dok. Saya ini bincang-bincang kita malam ini. Ya setidaknya saya juga bisa tahu, kemudian juga nanti publik kan bisa tahu. Oh ternyata seperti itulah SOC itu. Jadi berangkat dari rasa cinta ya. Si siapa? Pastor Jack Mason tadi kan. Ya. Nanti mungkin suatu saat nanti aku undang juga lah. Boleh kan? Bisa. Jadi biar lebih inilah ya, lebih mungkin dari hati lah itu. Bagaimana saya pengen tahu ini hatinya ya. Yang awalnya tidak ke situ kok jadi ke situ. Ke situ. Ternyata memang ya cinta itu meliputi semua aspek gitu. ya meliputi semua aspek dan menembusi seluruh dimensi lah. Ya kan gitu kan. Terus sekarang dimensi manusia, dimensi fauna ya kan. Terus flora juga kan gitu. Right. Kalau kita mencintai tumbuhan juga cinta sama kita kan. Kan gitu. Terima kasih Dok ya. Sama-sama sudah Pak. berkenan hadir dan berbagi pengetahuan. Mudah-mudahan ini awal yang baik bagi kita semuanya. Terus nanti juga saya mungkin ya bisa berkunjung ke mana? Sekolah hutan di Jerora 2. Makasih Dok. Nanti saya tutup dengan closing ya. Oh iya nih, saya perkenalkan dulu nih. saya buat baju orang hutan Dok. Sepakat nggak ini dengan quote-nya ini? Jadi saya buat orang hutan, gambarnya orang hutan, tapi kata-katanya begitu. Let us keep humanize human with humanity. Artinya memanusiakan manusia dengan kemanusiaan. Nyambung nggak dengan orang hutannya? Nyambung. Ya artinya ketika kita memperlakukan dengan baik orang hutan itu lah binatang aja kita perlakukan dengan baik, artinya ya saya berharap dengan manusia pun juga seperti itu kan. Jadi walaupun atau ini juga sindiran lah. jadi buktinya tadi kan orang hutan itu ketika dia mau mati karena tertembak atau ditembak itu, dia berupaya menitipkan anaknya gitu. Nggak ada orang hutan itu terus kemudian meninggalnya anaknya di pinggir jalan. Kan nggak ada. Orang yang mana itu yang meninggalkan anaknya di pinggir jalan itu. Nah, itu maksud saya Dok, ada sindiran juga. Nanti ada closing ya, ke sana kemudian kita sama-sama sampaikan di sini humaniora gitu Dok. Let us keep humanize human with humanity. Humaniora.